Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Rahmania Jelita Firdausi, dengan nomor induk mahasiswa 2006 02111067 dan rekan saya Hana Muharramatul dengan nomor induk mahasiswa 210602110015. Di sini kami akan mempresentasikan tentang definisi ilmu fikih, objek kajian, tujuan, dan kedudukannya dalam Islam sebagai tugas mata kuliah ilmu fikih. Studi fikih, mohon maaf, yang diampu oleh Bapak Kifah Aha Putra, MPDI. Oke, next. Baik, hal yang melatar belakangi kami dalam mengangkat materi tentang definisi ilmu fikih ini adalah agar nantinya sebelum kita melangkah ke materi yang lebih dalam tentang ilmu fikih, kita harus sudah mengetahui terlebih dahulu dan kita harus sudah memahami terlebih dahulu tentang apa itu ilmu fikih, apa itu tujuan ilmu fikih, dan bagaimana sih kedudukan ilmu fikih itu dalam Islam. Jadi kami di sini sebagai materi pembuka dalam tugas mata kuliah studi fikih di sini kami mengangkat tema yang sangat mendasar dan menurut kami memang sangat penting agar nanti ke depannya kita sudah memahami apa itu ilmu fikih seperti itu dan karena setiap muslim itu sebisa mungkin harus mengetahui tentang dasar-dasar mengenai ilmu fikih karena hal ini akan berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Next. Baik, pembahasan kita pada materi kali ini ada 4. Yang pertama adalah tentang definisi ilmu fikih, yang kedua tentang objek ilmu fikih, yang ketiga tentang tujuan ilmu fikih, dan yang keempat adalah tentang kedudukan ilmu fikih dalam Islam. Oke, yang pertama adalah tentang definisi ilmu fikih. Nah, eh, sebelum kita masuk ke materi tentang tujuan ilmu fikih, lalu objek ilmu fikih, dan kedudukan ilmu fikih, maka kita harus lebih dulu mengetahui apa sih ilmu fikih itu, apa sih fikih itu. Nah, jadi kata fikih secara etimologis berarti faham atau paham yang mendalam. Nah, selain itu, fikih juga dapat dimaknai dengan mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Dan dalam tinjauan morfologi, kata fikih ini berasal dari kata fakiha yafqahu fiqhon yang berarti mengerti atau paham. Jadi, perkataan fikih memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, sedangkan definisi fikih secara terminologi yakni sesuai dengan perkembangan dari fikih itu sendiri. Next. Oke, nah fikih ini ada yang menyebut fikih ini sebagai ilmu, tapi ada juga yang berpendapat bahwa fikih ini bukan tidak sama dengan ilmu. Karena apa? Ada yang berpendapat bahwa ilmu itu harus bersifat koheren, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Lalu ilmu itu bersifat ketat dan harus bersifat empiris dan memiliki nilai kepastian. Nah, sementara fikih ini adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh mujtahid dan dengan zonnya. Sedangkan ilmu itu harus uh, tidak harus bersifat dzonni seperti itu. Nah, tapi karena don dalam fikih itu dipandang cukup kuat, maka bisa bisa disimpulkan, bisa kami simpulkan bahwa fikih itu bisa dikatakan mendekati sebagai ilmu. Nah, apalagi ukuran ilmu pada masa-masa dahulu ini belumlah sedetail dan serumit saat ini. Jadi dengan demikian ilmu fikih ini bisa dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Oke, next. Oke, yang kedua adalah tentang objek kajian ilmu fikih. Nah, objek kajian ilmu fikih ini ada dua.
dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Nah, objek material adalah objek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu. Nah, jadi eh, objek material ini adalah sesuatu yang menjadi sasaran pembahasan dari ilmu fikih. Seperti itu. Nah, sedangkan objek formal adalah sudut pandang dari mana subjek menelaah objek materialnya. Nah, jadi perbedaan yang bisa kita tangkap dari kedua objek ini adalah jika objek material itu adalah objeknya, objek yang dijadikan sasaran penyelidikan, sedangkan objek formal ini adalah subjeknya yang menelaah dari objek materialnya. Seperti itu. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah tujuan ilmu fikih yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hana. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ilmu fikih serta kedudukan ilmu fikih dalam Islam. Pembelajaran fikih sendiri merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dalam diri. Juga agar kita dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok ajaran agama Islam secara menyeluruh. Tujuan akhir dari ilmu fikih sendiri adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bahwa tapi di dalam sumber lain menjelaskan tujuan dari ilmu fikih ini sendiri adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Jadi, ilmu fikih merupakan rujukan seorang hakim dalam keputusannya, juga merupakan rujukan seorang mufti dalam firman-Nya dan rujukan seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syara yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatannya. Hal tersebut merupakan inti dari setiap undang-undang pada umat manapun, karena sesungguhnya undang-undang itu hanya dimaksudkan agar materi-materi dan hukum-hukumnya diterapkan pada perbuatan dan ucapan manusia, dan memberitahukan mukallaf terhadap hal-hal yang wajib dan haram atas dirinya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kedudukan ilmu fikih dalam Islam. Ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim. Karena dengan ilmulah kita dapat mengetahui hakikat kebenaran, baik kebenaran mutlak dan kebenaran nisbi. Oleh karena itu, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam menurut para ulama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dibagi menjadi dua, yaitu wajib dan syarat diterimanya suatu amal perbuatan. Fikih ini sendiri menempati posisi paling penting dalam peta umum Islam. Tidak main ketika Said mengatakan bahwa hukum Islam menempati posisi yang sangat sentral dalam rasa keagamaan kaum muslimin. Fikih merupakan salah satu produk par excellence yang pernah dihasilkan peradaban Islam. Ia bukan hasil adopsi apalagi diplakan dari hukum Romawi, seperti dikatakan sebagian orientalis, tapi hasil kreativitas intelektual Muslim yang sepenuhnya berakar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini langsung saya simpulkan saja dari makalah di atas, bahwasannya ilmu fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang merupakan hasil ijtihad ulama atas nas. Ilmu fikih adalah hasil interferensi atau ijtihad yang bersifat dhani, karena hukum-hukum tersebut digali dari dalil-dalil yang khusus, baik melalui nas maupun melalui dalalah atau indikasi nas. Sebagai salah satu disiplin ilmu yang memiliki kebenaran ilmiah, ilmu fikih memiliki bidang atau objek bahasan, baik objek material maupun objek formal. Tujuan dari ilmu fikih ialah diharapkannya objek paham secara mendalam tentang hakikat-hakikat, memiliki pengetahuan yang dapat menjadikannya bijaksana serta berpendirian. Kedudukan ilmu dalam pandangan Islam menurut para ulama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dibagi menjadi dua, yaitu wajib dan syarat diterimanya suatu amal perbuatan. Fikih menempati posisi penting dalam peta pemikiran Islam. Kedudukan fikih tidak dapat dilepaskan dari aktivitas sehari-hari, karena merupakan landasan dalam berkehidupan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Ana atas penjelasannya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.